Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyembah, memuji Dia. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan kita yang baik. Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami datang kepada-Mu, menyembah, memuji, memuliakan Engkau, menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, bila kami boleh menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama pagi hari ini. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Engkaulah Allah kami yang besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Sama-sama kita katakan Tuhanku maha besar. Glory. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, kuasa-kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari semua Tuhan dimanapun sudah berada katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Yesus Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Thank you Lord. Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Engkaulah sahabat kami Bapa. Yes God. Come on. Yeah, yeah, yeah. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sing again, na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Who am I that you are mindful of me, that you are hearing when I call? Is it true that you are thinking of me, how you will love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? Amen. That you will hear me when I call. It's true, it's true. Is it true that you are thinking of me? Amen. How you love me. It's amazing. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I'm a friend of God.
Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota dunia takkan ku letakkan, semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Glory. Shinararamananamose. Shinarabakoridaramananamo. Haleluya. You are Lord. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja. Oh, thank you Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan
ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Biar seumur hidup kami mau setia. Ku kan setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu yang menguatkan kami, kuasa-Mu yang menyembuhkan kami, kuasa-Mu yang berikan kami pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi tanah hati kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Berbicara atas kami Roh Kudus. Dan juga sebentar kami juga akan berikan persembahan kami. Biar kami sertai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar kegiatan HCC melalui YouTube,
Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi pada pukul 6-7 pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis via aplikasi Zoom. Mari kita bersama merasakan lawatan Tuhan. Misi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan terkoneksi. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, yuk join AIM Online Service setiap hari Jumat pukul 6.30 melalui aplikasi Zoom. Dan visit guys! Online Service Minggu 18 April 2021 pada pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Lop. Seusai ibadah online service ini akan dilanjutkan dengan ibadah Kemi online service melalui YouTube pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat mendampingi anak-anaknya saat mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News pekan ini. Saya Nuris pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Hari ini adalah hari istimewa di mana kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Yang kami permuliakan Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu menghampiri tata hadirat-Mu untuk memohon belas kasihan Tuhan. Memohon hikmat Tuhan turun atas kami, untuk kami hamba-Mu menyampaikan kabar baik kepada sidang jemaat-Mu di HCC. Kiranya berkat Tuhan pangkal selamat turun atas kami semua, dan kami sambut firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita orang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali pada kesempatan ibadah saat ini. Pada kali ini, firman Tuhan akan berbicara tentang esensi penampakan Yesus yang bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pendapat yang mungkin kita seringkali mendengar. Dari waktu ke waktu, turun-temurun hingga saat ini. Bahwa orang yang mati, arwahnya biasanya bergentayangan. Dan banyak orang yang mempercayai akan hal itu. Lalu kita sebagai insan Kristiani, apakah kita harus juga mengikuti hal ini? Tentunya tidak. Karena Alkitab kita memberikan petunjuk yang sangat mendasar bahwa insan Kristiani tidak perlu mempercayai akan datangnya roh-roh setelah dia mati kepada kita. Sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh, saya akan bersaksi sedikit tentang teman saya. Teman saya adalah seorang hamba Tuhan. Sebelum dia meninggal dunia, dia pernah bercerita kepada saya. Dulunya dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang. Suatu saat, dia berguru kepada seorang guru spiritual. Dan dia diajari selama bertahun-tahun. Suatu saat, oleh karena kemurahan Tuhan, dia bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan. Selang beberapa lama, teman saya ini yang sudah menjadi hamba Tuhan bertemu dengan gurunya, guru spiritualnya. Ketika mereka sedang bertemu, mereka saling berbincang-bincang. Lalu teman saya ini bertanya begini, Bapak Guru, apakah Bapak memiliki teman yang sudah meninggal? Oh banyak. Apakah ada di antara teman-teman Bapak yang sudah meninggal itu yang bisa Bapak jumpai? Karena gurunya ini bisa menemui arwah-arwah, saudaraku. Konon ceritanya demikian. Oh bisa, saya seringkali berjumpa dengan mereka di satu alam. Pertanyaan saya yang kedua, apakah di antara teman-teman guru ada seorang yang beragama Kristen atau seorang hamba Tuhan? Oh ada. Bisakah guru menemui dia? Oh bisa.
Lalu ditentukan waktunya, Bapak Ibu Saudara. 1 minggu kemudian mereka bertemu lagi. Dan guru ini berkata kepada teman saya, kamu harus tunggu tubuh saya selama 3 jam. Nanti kalau sudah 3 jam, maka engkau harus membangunkan saya. Supaya saya bisa sadar kembali. Ringkas cerita, sang guru bermeditasi dan dia mulai menemui beberapa arwah. Teman-temannya dia bisa jumpai. Tapi satu teman yang dia kenal sebagai orang Kristen tidak bisa ditemui, saudara. Setelah 3 jam, teman saya membangunkan dia dan dia bertanya, apakah guru bertemu dengan temannya guru yang beragama Kristen? Oh tidak, mungkin ada di alam yang lain. Tapi minggu depan saya akan mencobanya lagi. Tolong dijaga lagi tubuh saya. Waktu pun berjalan, 1 minggu kemudian mereka melakukan pertemuan kembali. Dan setelah guru ini mulai bersemedi lagi, dia mencoba mencari tahu di mana temannya yang satu itu. Dan ternyata tidak ditemukan. Lalu dia berkata kepada teman saya tidak menemukan teman yang sudah meninggal yang beragama Kristen. Lalu teman saya berkata demikian, pasti tidak pernah akan bisa ketemu. Mengapa demikian? Karena Alkitab saya menyatakan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 26 berkata demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, ayat ini rupanya menggoncangkan pertahanan keyakinan dari sang guru tersebut. Dan apa yang terjadi? Akhirnya sang guru itu percaya kepada Yesus dan dibaptis oleh teman saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga pernah dikatakan oleh Yesus ketika Yesus berada di kayu salib. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43. Di sana Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 22 dan 26 tadi menyatakan bahwa orang yang mati itu dijemput para malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Dan ada jurang pemisah yang sangat dalam yang tidak mungkin bisa ditemui oleh kekuatan manapun. Tidak bisa dihubungi oleh kekuatan apapun. Bahkan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Firdaus itu sama dengan pangkuan Abraham. Nah, dengan demikian, orang yang sudah mati di dalam Kristus tidak pernah nongol lagi, Bapak Ibu Saudara. Ada seringkali saya juga mendengar, waduh Pak, suami saya sudah meninggal, tapi kemarin saya ketemu di pabrik katanya. Ada lagi ketemu di kamar mandi, ada di dapur, ada di kamar dan lain sebagainya. Karena ayat ini sudah begitu jelas. Lalu timbul satu pertanyaan. Bagaimana dengan Yesus? Mengapa Yesus sampai menampakkan diri? Nah, ini yang akan kita pelajari tentang esensi penampakan Yesus itu. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa bedanya dengan Yesus? Kalau Yesus penampakan dirinya itu ada esensinya. Ada maksud. Esensi itu adalah hakikat atau inti atau hal-hal yang pokok tentang penampakan Yesus itu sendiri. Tetapi orang yang biasa, yang bukan Yesus, dia menampakkan diri esensinya apa coba? Tidak ada. Kalau Yesus, kita melihat dari satu ayat ini saja, ada 3 esensi penting tentang penampakan Yesus yang bangkit. Yang pertama,
untuk menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. Sebelum Yesus menghadapi sakratul maut, dia pernah menyampaikan satu berita. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-46. Di sana dikatakan dengan sangat gamblang sekali Bapak Ibu Saudara, berkata demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi sebelum Yesus mengalami eksekusi hukuman mati, dia pernah berkhotbah, dia pernah menyampaikan satu pesan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan ini dibuktikan oleh Yesus ketika Yesus mati, disalib, kemudian dikuburkan, hari yang ketiga dia bangkit. Nah, penampakan dirinya itu untuk menggenapi apa yang pernah dikatakannya dulu sebelum Yesus mengalami kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan hal itu juga pernah diucapkan Yesus pada waktu Yesus di kayu salib. Ada 7 perkataan penting yang diucapkan oleh Yesus. Satu di antaranya yaitu yang terakhir, kata-kata Yesus adalah tetelestai. Artinya sudah selesai. Tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi kesengsaraan yang harus ditanggungnya. Karena tugasnya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita tahu esensi yang pertama dari penampakan Yesus yang bangkit adalah untuk menunjukkan diri kepada para murid bahwa penderitaannya telah selesai. Perayaan Paskah sudah kita lewati beberapa waktu yang lalu. Namun suasana Paskah harus dialami oleh setiap insan Kristiani setiap hari. Jangan sampai kita tidak mengalami peristiwa Paskah itu. Karena ketika kita menukik kedalaman firman Tuhan, belajar tentang makna Paskah, ada berkat-berkat yang besar, yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan manusiawi, khususnya kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa ia hidup sesuai dengan kitab suci. Dikatakan dengan banyak tanda, ia menunjukkan bahwa dia hidup. Jadi pada waktu Yesus hidup itu, Bapak Ibu Saudara, dia menampakkan diri kepada para murid. Dan dia tunjukkan tanda-tanda luka-luka yang ada di dalam dirinya. Lihatlah tanganku dan kakiku, akulah ini. Lihatlah lambungku, lihatlah bekas cocokan mahkota duri di kepalaku. Dan lain sebagainya ditunjukkan kepada para murid. Dan ini sangat hal yang luar biasa. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus itu tercatat dalam kitab Taurat, dalam kitab para nabi, dalam kitab Mazmur. Apakah yang dikatakan Yesus itu dapat dibuktikan untuk saat ini? Saya katakan bisa, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita lihat. Kitab Taurat itu kan ada 5 kitab yang disebut dengan Pentatuk. Salah satunya kita ambil contoh dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini berbicara tentang Yesus. Ada sih ajaran lain yang mengklaim bahwa itu adalah nabinya. Ya silakan saja saudaraku.
Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu bicara tentang Yesus. Berarti apa yang dikatakan Yesus itu benar. Di dalam kitab Taurat tercatat tentang Yesus yang bangkit. Kemudian yang kedua, di dalam kitab para nabi, ada banyak para nabi-nabi yang ada pada waktu itu. Kita ambil satu contoh saja ya, yang berbicara tentang Yesus, yaitu kitab Nabi Yesaya, pasal 52 ayat 13 dan ayat 14. Di sana dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi ini lagi-lagi berbicara tentang Yesus. Ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus didera, dicambuk, diludahi, dipukul, wajahnya tidak seperti manusia lagi. Buruk rupa, saudara. Nah, ini nubuatan ini cocok, saudara. Berarti para nabi mencatat, salah satunya adalah Nabi Yesaya. Ada masih banyak nabi-nabi yang lain. Tapi saya ambilkan salah satu contoh. Kemudian dalam kitab Mazmur, benarkah kitab Mazmur juga mencatat ada banyak cerita di situ tentang yang menubuatkan tentang Yesus. Tapi ada satu ayat yang begitu luar biasa, yaitu dalam Mazmur pasal 68 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Pada waktu Yesus bangkit, musuh-musuh mereka terserak. Bahkan iblis diporak-porandakan. Iblis mengira bahwa Yesus mati, sudah dia menang. Tapi ketika Yesus bangkit, tidak ada satu kematian pun yang mencegah untuk dia bangkit. Itulah sebabnya kita harus bangga memiliki Yesus yang bangkit. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sempat melihat di YouTube. Ada seorang ateis, nanti saudara bisa lihat di YouTube, yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Dia berkata demikian, selama bertahun-tahun saya tidak mempercayai bahwa Yesus itu bangkit. Itu hanya cerita yang kosong. Namun setelah saya mendalami, karena dia adalah seorang ilmuwan, dia mendalami hal ini. Apa yang terjadi? Dia menemukan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan satu fakta sejarah. Kebangkitan Yesus bukan hanya disaksikan oleh beberapa gelintir orang, tetapi ratusan orang melihat bahwa Yesus itu bangkit. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua nabi yang pernah hidup di dalam dunia ini pernah mati dan ada kuburannya. Berbeda dengan Yesus. Karena Yesus mati dan terdapat kuburan yang kosong. Karena kuburan yang kosong itu, maka ada hari esok. Ada satu pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Saya hari-hari ini suka melihat YouTube, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat di Timur Tengah, di Afrika, di China, di India, di Pakistan, terjadi evangelism explosion. Peledakan penginjilan. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jumlahnya bukan lagi 100-200 orang. Jutaan, saudara. Di Indonesia sedang menyusul. Itu apa? Itu pertanda bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan sesuatu yang benar. Dan datanya valid, Bapak Ibu Saudara. Coba saudara buka-buka lihat di YouTube tentang sejarah-sejarah perkembangan kekristenan kita. Nabi-nabi pernah mati, kuburannya ada. Hanya ada 2 nabi yang kelihatan diangkat oleh Tuhan. Yang pertama Henoh, yang kedua adalah Elia. Musa pun mayatnya sempat diperebutkan antara malaikat dan iblis. Nah, di sini kita melihat bahwa kebangkitan Yesus merupakan satu hal yang sangat faktual. Tidak ada kematian yang bisa mencegah atau berkuasa menghentikan kebangkitan Yesus. Sebab Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25 dan 26. Di sana dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus memberikan sebuah pernyataan dan diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Percayakah engkau akan hal ini? Sebagai insan Kristiani sejati harusnya menjawab, aku sangat percaya. Karena dengan percaya itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak pernah percaya tentang kebangkitan Yesus, kita tidak pernah akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat luar biasa. Satu ayat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 ini mengandung satu makna yang sangat dalam. Dan kita sebagai insan Kristiani wajib memahami dan meyakini bahwa apa yang ditulis itu adalah sebuah kebenaran. Yang ketiga, esensi penampakan Yesus itu adalah untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kerajaan Allah, Alkitab banyak sekali mencatat di situ. Tapi saya akan memberikan dua hal saja yang saya anggap itu penting untuk kita tahu dan kita boleh lebih menukik kedalamannya supaya kita paham. Saudara. Yang pertama, kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tetapi menyangkut kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu ditulis di dalam Roma pasal 14, ayatnya yang ke-17 dan ayat 18. Di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah membawa kabar baik ini, berita tentang kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum kita kenal, kepada orang-orang yang sudah undur, kepada orang-orang yang sedang punya masalah, atau orang lain yang belum kenal Tuhan sama sekali? Kita harus membawa berita ini. Kita bukan hanya berbicara tentang soal makanan minuman saja. Kalau kita berbicara tentang soal makanan dan minuman, berarti kita mengikuti ajaran Epikuros. Yang penting aku makan dan makan. Mungkin sampai gelojoh, saudaraku. Setelah makan, kemudian ditusuk-tusuk begini, tumpah lagi, makan lagi. Itu gelojoh namanya. Tidak. Bicara tentang kerajaan Allah adalah bicara tentang kebenaran. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimaksud kebenaran di sini? Yang dimaksud kebenaran di sini adalah Kristus itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sebuah pernyataan Yesus sendiri. Bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup itu sendiri. Kalau kita ingin berjumpa dengan Bapa, tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Dan ini merupakan satu ayat yang luar biasa. Yang seharusnya kita sebagai insan Kristiani manunggal dengan ayat ini. Sehingga iman kita tidak tergoyahkan. Walaupun diterpa oleh angin badai kehidupan yang begitu luar biasa. Tetapi iman kita tidak akan gugur Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Ayat ini juga yang sering kali saya bawa kepada banyak orang yang belum kenal akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tarik ke perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama juga pernah diceritakan tentang kebenaran ini. Di dalam Amsal Soloman pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan.
Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Sekarang posisi kita seperti apa? Apakah kita tetap berpegang pada kebenaran sejati sehingga kita menuju kepada hidup yang kekal? Atau kita justru sebaliknya mengejar kejahatan sehingga akhirnya nanti menuju kepada kematian? Kalau pola hidup kita hanya memikirkan kesenangan daging, pasti akan berujung kepada kematian. Tetapi ketika kita mulai berpegang pada kebenaran yang sejati, yaitu Kristus, maka kita sedang menuju kepada satu kehidupan yang luar biasa. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang John Bunyan, saudaraku. Dia adalah seorang musafir yang menulis. John Bunyan ini menulis sebuah cerita yang berjudul Pilgrim Progress, ya, perjalanan seorang musafir. Perjalanan seseorang mulai belum kenal Tuhan sampai ketemu dengan Tuhan dan akhirnya masuk kepada kekekalan. Ada banyak tantangan, halangan, rintangan, cobaan, tekanan hidup yang hilir mudik. Dia juga mengalami jatuh bangun. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, bebannya yang besar itu terlepas. Dan namanya bukan lagi seorang musafir, tapi namanya adalah si Kristen. Dalam perjalanannya dia mengalami satu banyak perkara, tantangan, halangan, rintangan, cobaan yang hampir-hampir membuat dia mati. Tetapi dia tetap teguh, dia tetap tekun sampai akhirnya dia masuk kepada kekekalan. Dan iblis kalah di situ. Dan iblis menghibur diri dengan duduk di atas sebuah batu di kuburan. Dia menyatakan bahwa kali ini aku gagal membuat orang untuk berbelok dari imannya. Tapi aku masih punya banyak orang yang akan kujatuhkan. Satu di antaranya adalah kamu. Ya, dalam kisah itu saya merenung, saudara. Hari-hari ini iblis sedang kerja lembur untuk menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan melalui setiap lini kehidupan. Bisa melalui pekerjaan kita, bisa melalui keluarga kita, bisa melalui anak istri kita, bisa melalui pelayanan kita. Iblis bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran yang sejati, kita akan menang. Karena bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Isi dari kerajaan Allah yang kedua adalah damai sejahtera. Pada waktu Yesus bangkit, setelah dia berjumpa dengan Maria Magdalena yang pernah dilepaskan 7 roh jahat daripadanya, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang waktu itu berada di satu tempat. Di satu ruangan yang kosong, tiba-tiba Yesus menampakkan diri di situ. Apa kata-kata pertama yang diucapkan oleh Yesus? Di situ dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera itu yang diberikan Yesus kepada setiap orang percaya itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Firman Tuhan dengan sangat gamblang sekali berkata dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa bukan? Orang boleh memiliki kekayaan, orang boleh memiliki jabatan, orang boleh memiliki kekuasaan, tapi kalau di dalam dirinya dia tidak memiliki damai sejahtera, untuk apa semuanya itu, saudara? Oleh karena itu, ketika Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada para murid. Hal yang pertama dikatakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Hal ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mengapa ucapan ini meluncur dari lidah mulut Yesus kepada para murid yang waktu itu berada dalam satu ruangan yang tertutup dan mengalami ketakutan? Karena damai sejahtera itu akan mengikis semua ketakutan, semua kegelisahan, semua keraguan-raguan, semua intimidasi yang berada di dalam diri para murid itu. Dan sapaan damai sejahtera itu telah merontokkan semua ketakutan itu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal itu. Kita sedang kacau hidup kita. Ekonomi belum menunjukkan arah yang lebih baik. Penyakit terjadi di mana-mana. Kita belum tahu juga kapan akan berakhir. Mungkin situasi kita mencekam. Bisa jadi kita dalam posisi yang kecewa. Tapi percayalah, ketika kuasa kebangkitan Yesus itu kita alami di dalam diri kita, maka damai sejahtera Kristus itu akan mengikis semua bentuk ketakutan yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita boleh mendapatkan kemenangan yang sejati. Nah, kalau damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ingat bahwa isi daripada damai kerajaan Allah adalah kebenaran dan damai sejahtera. Kalau kita tarik ke belakang, dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Di sana dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Selama ada kebenaran di dalam hidup kita, selama ada damai sejahtera di dalam diri kita, maka ketenangan dan ketentraman itu akan tetap menggelayut di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kekayaan kita tidak menjamin kita bisa bahagia. Tetapi kebenaran dan damai sejahtera Kristus itu akan menjamin kita tenang, kita tentram. Dan ketika damai sejahtera itu turun atas kita, maka damai sejahtera itu akan terus mengalir dari waktu ke waktu. Apapun bentuk colak ragamnya, di musim apapun, itu akan membuat kita bersuka cita. Yesaya pasal 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Di saat gejolak sosial sedang terjadi akhir-akhir ini, apakah kita masih merasakan damai sejahtera yang datang melimpah di dalam hidup kita? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Saya merasakan situasi yang tidak menentu itu tidak menggoyahkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya. Mengapa? Ketika tantangan, halangan, rintangan, cobaan, tekanan, intimidasi datang, saya berdoa begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, berikan kepadaku dua hal. Satu kekuatan, dua damai sejahtera. Sebab apa? Kekuatan itu sangat dibutuhkan. Jangan lalukan saya dari persoalan. Tapi berilah saya pundak yang kuat untuk memikul semua persoalan yang ada. Dan jangan sampai hati saya kacau. Perasaan saya kalut. Pikiran saya tidak menentu. Tetapi biarlah damai sejahteramu itu melekat erat di dalam sanubariku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita merasakan hidup yang benar-benar hidup sebagai orang Kristen.
Jangan sampai iman kita goyah ketika kita menghadapi sesuatu yang pelik dalam kehidupan ini. Isi yang ketiga dari kerajaan Allah adalah sukacita oleh Roh Kudus. Jika kita melayani Kristus dengan cara ini, ketiga cara tadi, maka kita akan berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika penindasan itu datang hilir mudik silih berganti, maka kita melihat sukacita turun atas kita karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Roh Kudus tetap berkarya dalam setiap kehidupan kita sehingga kita menjadi insan yang berbahagia. Kemudian yang kedua, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Luar biasa. Maka dari itu setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para aktivis gereja, jangan pernah takut ketika diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Kenapa? Ada kuasa yang menyertai kita. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang pertama dan kedua, di sana dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi ketika seseorang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah, maka dia mendapatkan dua hal, yaitu tenaga dan kuasa. Tenaga itu untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, kuasa itu untuk mematahkan setiap kuasa-kuasa daripada si jahat. Makanya ketika Tuhan utus kita untuk pergi memberitakan Injil, ketemu dengan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, dua hal ini menyertai kita, Bapak Saudara. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Yesus itu masih relevan hingga saat ini. Sebelum saya tutup khotbah saya akan bersaksi tentang seorang ibu, istri dari seorang hamba Tuhan. Ibu ini terkena kanker stadium 4, kanker rahim, stadium 4. Dia punya pengalaman yang luar biasa ketika memasuki masa Paskah, yaitu peristiwa kesengsaraan Yesus sampai kebangkitan. Pada waktu suaminya mendapatkan tugas untuk melayani Tuhan di luar kota, sang istri ini mengeluh sakit. Aku sudah tidak kuat, Pak. Perutku semakin membesar. Apakah Papa tetap akan meninggalkan saya? Sang suami diam, saudaraku. Hatinya mulai bergolak. Lalu dia melihat istrinya yang sudah lemah, pucat, perutnya membesar, badannya mengurus. Kemudian dia angkat telepon. Ketika telepon itu diangkat dan dia mau membatalkan pelayanan jam 9 malam di luar kota, tiba-tiba Roh Kudus berkata kepadanya, tetaplah engkau melayani, istri dan anak-anakmu aku yang menjamin. Lalu hamba Tuhan itu meletakkan telepon dan dia berkata kepada istrinya, Mah, Tuhan mengendaki Papa tetap pergi melayani Tuhan. Dan kamu tetap di rumah. Betapa hati istri tersayat, saudara. Ketiga anaknya juga menangis. Sang suami mengalami dilematis antara tugas dan cinta. Di satu sisi dia harus bertugas menyelesaikan
pelayanan jam 9 malam di luar kota. Di satu sisi dia melihat istrinya terbaring, perutnya membuncit karena terkena kanker stadium 4. Lalu sang istri tetap melepaskan kepergian suami sambil mengangkat tangan dan berkata, "Selamat melayani ya Pak. Tuhan beserta." Sang suami pun meneteskan air mata. Setelah selesai pelayanan, pagi harinya sang suami pulang. Ada pelayanan baru, harus memberkati seseorang yang sedang tunangan. Dia berkata lagi kepada istrinya, "Ma, Papa harus melayani. Papa tidak tega Mama seperti ini." "Iya, tapi tugas ini harus diselesaikan. Tuhan sudah ngomong sama Papa bahwa Mama dijamin oleh Tuhan." Dilepas lagi, terjadi tangisan lagi. Itu hari Sabtu. Jadi mulai Jumat Agung, malam Jumat Agung, hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu tiba-tiba istrinya berkata, "Pak, ayo ke gereja." "Mama kuat?" "Mama kuat." Baik. Kemudian naik motor ke gereja. Sementara dalam perjalanan, hujan deras, saudaraku. Hujan deras. Dan suami istri ini harus berteduh di sebuah toko kecil dan mereka basah kuyup. Sementara waktu pun berjalan, sang suami ini melihat istrinya mengeluarkan darah mengalir ya dari bagian tubuhnya, dan itu deras darahnya itu. Lalu sang suami berkata demikian, "Mah, kita pulang saja. Loh, ini hari kebangkitan Tuhan. Kita bukan hanya merayakan, tapi kita harus mengalami." Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya mereka pergi ke gereja. Sampai di gereja sudah terlambat dia. Dan akhirnya pulang, dia mendapatkan telur, saudaraku. Biasanya di telur itu ada ayat ya. Begitu dibawa ke pulang, sementara dalam perjalanan Roh Kudus berkata lagi kepada suaminya, "Istrimu sembuh." Wah, dia bersuka cita di atas kendaraan itu. Sang istri berkata, "Pak, ada apa?" "Kamu pasti sembuh, pasti sembuh." Sampai di rumah, apa yang terjadi, saudara? Istrinya teriak-teriak. Setiap 15 menit mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah sebesar tangan saya. Saudaraku ya, sebesar tangan ini. 8 kali, setiap 15 menit sekali. Sampai pucat pasi dan akhirnya mereka berdoa. Ringkas cerita, pagi hari sang istri bangun dan dia mengatakan, "Tidak ada lagi darah yang keluar dan perutku sudah kempes." Ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Jadi esensi penampakan Yesus bagi orang percaya adalah bukan hanya menunjukkan bahwa tugasnya sudah selesai, penderitaannya selesai. Tetapi dia membuktikan bahwa dia sudah benar-benar hidup. Ya, sesuai dengan kitab suci. Dan dia membicarakan tentang kerajaan Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga mengalami peristiwa seperti ini atau saudara belum alami esensi penampakan Yesus di dalam hidup saudara dan saya mulai hari ini? Mari kita tundukkan kepala. Kami mensyukuri segala firman yang Tuhan sudah taburkan buat kami. Melalui firman Tuhan ini kami semakin yakin bahwa esensi penampakan-Mu ketika bangkit itu sungguh berdampak luar biasa dalam kehidupan kami sebagai insan Kristiani di masa kini. Berkati kami semua Tuhan, sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, agar mereka boleh bertumbuh ke arah Kristus, tersusun rapi dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu, HCC ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus akan tumbuh kembangkan melalui pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Lohendri. Berikan hikmat, berikan pengertian untuk bisa membawa jemaat-Mu semakin mengenal pribadi-Mu secara utuh. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ada menyertai kami semua.
mulai hari ini sampai Maranatha. Kita orang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.